Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa kembali dalam Rema, Renungan Masa Advent. Renungan ini disadur dari Renungan Natal dari Christianity Today, Masa untuk Takjub. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Sebuah Undangan yang Tertulis di Bintang-Bintang. Renungan hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Dalam film Kontak terdapat adegan emosional saat astronom Ellie Arroway yang diperankan oleh Jodie Foster menjelaskan kepada temannya tentang keputusannya untuk menjelajah luar angkasa, meskipun ada banyak bahaya mengancam. Ia berkata, "Sepanjang ingatanku, aku terus mencari suatu alasan mengapa kita ada di sini. Apa yang kita lakukan di sini? Siapakah kita? Jika ini adalah kesempatan untuk menemukan bahkan hanya sebagian kecil dari jawaban itu, entahlah, menurutku itu sepadan dengan nyawa manusia. Bukankah begitu? Kita mungkin tidak memiliki kerinduan untuk menjelajah luar angkasa, tetapi entah kita sadari atau tidak, kita semua ingin tahu mengapa kita ada di sini. Kita rindu untuk menemukan makna dari keberadaan kita. Terlepas dari kerinduan yang ada dalam diri manusia ini, kita menemukan sesuatu yang mengejutkan dalam kisah lain dengan proporsi yang sangat luas. Dalam kisah orang Majus, terungkap bahwa kita bukanlah para pencari terhebat, melainkan Tuhanlah sang pencari yang terhebat. Selama berabad-abad, para Majus digambarkan sebagai orang-orang yang berhikmat. Apakah mereka berhikmat? Iya, tetapi tidak seperti yang biasa kita pikirkan. Mereka adalah para ahli dalam memahami makna bintang-bintang. Orang Yahudi biasanya menganggap orang Majus, para ahli sihir, astrolog, dan ahli ramal, sebagai penyembah berhala, sebagai orang kafir yang secara ras, budaya, dan spiritual merupakan orang-orang di luar keluarga Allah yang esa dan sejati. Jadi, mengapa Matius menyertakan orang-orang non-Yahudi ini dalam catatan yang ditulis terutama untuk orang Yahudi?
Tampaknya Matius ingin menunjukkan pada kita bahwa Allah mencari orang-orang di luar Yahudi dan mengundang mereka ke pesta ulang tahun putranya. Tidak peduli apapun latar belakang ras atau budaya kita, terlepas dari apa yang telah atau belum kita lakukan, atau seberapa jauh kita merasa telah gagal memenuhi standar kita sendiri atau standar Sang Pencipta, Allah juga mencari kita. Dalam catatan Matius, kita melihat bahwa meskipun bintang itu menuntun orang Majus ke Yerusalem, kitab sucilah yang akhirnya menuntun mereka kepada Yesus. Ketika Raja Herodes mendengar tentang bintang yang menjadi pertanda kelahiran Raja Agung, ia mengumpulkan semua imam besar dan para ahli agama serta bertanya di mana Mesias akan dilahirkan. Di Betlehem, jawab mereka. Lalu mereka mengutip kata-kata kitab suci dari Mika pasalnya yang kelima. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bintang itu membawa orang Majus menuju sasaran di Yerusalem, tetapi kitab suci itulah yang membawa mereka ke sasaran yang tepat di Betlehem, kepada Yesus. Allah dapat memakai berbagai hal, termasuk keindahan dan penderitaan, untuk membawa kita lebih dekat kepada Yesus. Tetapi sarana yang sering Tuhan gunakan untuk menuntun kita dengan sangat jelas kepada Yesus adalah Alkitab. Meski demikian, hanya sekedar tahu Alkitab saja tidaklah cukup. Para imam kepala dan ahli Taurat tahu bahwa sebuah bintang telah mengumumkan kelahiran Raja yang agung, dan bahwa penguasa yang diurapi ini, Sang Mesias, akan lahir di Betlehem. Tetapi mereka tidak mau melakukan perjalanan singkat sejauh 6 mil ke sana. Mungkin saja kita dihadapkan pada Alkitab, tetapi kita tidak mau menanggapinya. Bertahun-tahun kemudian, Yesus berkata kepada para pemimpin agama, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Pada masa Advent ini, saat kita mengizinkan ketakjuban akan bintang-bintang dan keyakinan akan kitab suci menuntun kita kembali kepada Yesus, kita dapat merasakan sukacita yang luar biasa seperti para Majus di zaman dahulu kala. Juga seperti seorang Majus saat kita sujud menyembah dalam kegaguman di hadapan Yesus, kita akan menemukan di dalam Dia makna sejati dari hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bayangkan sukacita dan kekaguman yang dialami para Majus ketika mereka bertemu dengan Yesus. Bagaimana kita dapat memupuk rasa sukacita dan penyembahan yang sama dalam kehidupan kita sendiri saat kita mendekat kepada Yesus di masa Advent ini? Orang-orang Majus adalah orang asing, orang non-Yahudi yang bukan bagian dari komunitas Yahudi. Bagaimana keterlibatan mereka dalam kisah kelahiran Yesus mempengaruhi persepsi kita tentang cara Tuhan mencari dan mengundang kita ke dalam relasi pribadi dengannya. Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita.